Desa Wisata Karanganyar merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Borobudur. Tepatnya berada 3 km dari Candi Borobudur. Akses menuju desa wisata ini tidaklah susah. Karena banyak sekali pilihan moda transportasi yang bisa digunakan, baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Dan tentunya panorama alam yang disajikan di sekitaran desa wisata ini sangatlah indah dan mempesona. Dengan dikelilingi perbukitan dan gunung-gunung yang menjulang, serta hamparan sawah yang menambah keelokan dari desa wisata Karanganyar ini. Wisatawan juga dapat menikmati indahnya matahari terbit dengan latar belakang yang sangat indah seperti yang ada di belakang saya ini. Dan tentunya, selain dikenal sebagai pusat gerabah tradisional, di sini juga telah dibangun yang namanya Balai Ekonomi Desa dari BUMN, yang juga memiliki view yang menarik. Jadi, tak perlu ragu, berwisata di Indonesia aja. Polanya aja. Borobudur merupakan salah satu destinasi super prioritas yang menjadi magnet bagi berkembangnya pariwisata di daerah sekitarnya. Candi ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah sekaligus menyajikan pesona alam yang memanjakan mata. Terdiri dari 2 juta lebih susunan batu vulkanik, Candi Borobudur dibangun dalam kurun waktu 75 tahun dengan material batu yang diambil dari sungai di sekitaran Borobudur. Dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, Candi Borobudur dikenal sebagai bangunan yang memiliki relief terbesar. Dalam satu reliefnya, menggambarkan beberapa perempuan yang membawa kerajinan gerabah. Inilah yang menjadi inspirasi bagi warga desa Karanganyar untuk terus menjaga eksistensi kerajinan gerabah hingga kini. Karena faktanya, gerabah sudah ada sejak berabad silam, bahkan sebelum dibangunnya Candi Borobudur. Sekarang Anda berada di Candi Borobudur, situs warisan dunia dan objek wisata nasional. Ketika para pengunjung datang ke Borobudur akan melewati lokasi untuk pembelian tiket yang dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur. Di sana Bapak Ibu ada 2 opsi, yaitu di online dan offline. Tapi utamakan untuk mengurangi antrian terkait dengan pandemi COVID, kita arahkan untuk bisa melihat online. Kemudian di sini sudah menerapkan protokol untuk CHSE, di mana teman-teman harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di sini. Ketika masuk ke Borobudur, di zona 2 akan dicek untuk peduli lindungi, apakah sudah memakai peduli lindungi. Kedua, yaitu sudah melalui vaksin 2 kali. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Candi Borobudur adalah di pagi dan sore hari. Saat pagi hari, kalian bisa menghirup sejuknya udara pagi, ditambah sinar matahari yang belum begitu menyengat, sehingga sangat sesuai bagi siapapun yang ingin menikmati keindahan Candi Borobudur.
Kalian juga bisa mengabadikan keindahan Candi Borobudur dari berbagai sudut dengan melatarkan hijaunya pohon-pohon dan gunung-gunung serta putihnya kabut di sekitaran area Candi Borobudur. Keberadaan Borobudur menjadi magnet bagi perkembangan wisata yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah Desa Karanganyar. Mayoritas masyarakat Desa Karanganyar menggantungkan hidupnya dengan membuat kerajinan gerabah, di mana tidak hanya menjual produk jadi, tapi di desa ini juga menawarkan kesempatan bagi wisatawan untuk dapat membuat karya berbahan dasar tanah liat ini. Secara langsung desa wisata ini memberi andil bagi pemberdayaan masyarakat dan juga perkembangan perekonomian desa. Bapak, siapa nih yang penasaran ingin mengendarai mobil VW keren seperti ini? Sobat Pesona, sekarang bisa loh berkeliling menyapa desa menggunakan VW Tour. Dan kalian dijamin akan mendapatkan suasana dan sensasi yang sangat luar biasa. VW Tour juga menyediakan caping untuk dapat digunakan oleh wisatawan. Selain untuk dapat melindungi dari sengatan matahari, caping juga dapat mendukung penampilan wisatawan agar selaras dengan jalur yang akan dilalui, yaitu pedesaan dan juga sawah-sawah. Jadi gimana? Sudah siap untuk jalan-jalan lagi? Ayo Pak, kita gas Pak! Saat berkeliling desa, Sobat Pesona juga dapat melihat indahnya pemandangan candi lain seperti Candi Mendut dan Candi Pawon. Oh ya, jangan lupa, siapkan OOTD favorit untuk mendukung tampilan kalian agar menghasilkan foto yang instagramable. Selamat mencoba! Desa Karanganyar memiliki kesenian tradisional yang masih terus dilestarikan hingga sekarang, yakni Tari Kubrosiswo. Tarian ini biasa ditampilkan untuk menyambut tamu yang datang. Kesenian ini lekat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selamat datang kami ucapkan, hadirin muslimin dan muslimat. Wah, seru sekali ya. Kita bisa ikut belajar menarikan Tari Kubrosiswo ini. Nah, bagi kita generasi muda, kita wajib untuk terus melestarikan kebudayaan tradisional kebanggaan Indonesia agar tidak tergerus oleh gempuran budaya asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Karanganyar dikenal dengan kerajinan gerabah yang mengantarkannya menjadi juara ketiga Desa Wisata Berkembang oleh Kemenparekraf. Salah satu sentra pembuatan kerajinan gerabah di Desa Karanganyar berada di Dusun Klipoh atau yang kini dikenal dengan Dusun Banjaran. Letaknya sekitar 4 km dari Candi Borobudur. Dusun ini terkenal dengan gerabahnya karena mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pengrajin gerabah.
Di sini adalah salah satu home industri pembuatan gerabah yang dikelola oleh warga di Desa Wisata Karanganyar. Kita bisa menyaksikan secara langsung proses pembuatan gerabah mulai dari berbentuk tanah liat hingga menjadi produk jadi. Seperti apa prosesnya? Mari kita ikuti bersama. Ibu, ini sedang membuat gerabah bentuk apa, Ibu? Oh iya, ini bentuk mangkok, Mas. Bentuk mangkok. Iya. Aduh, kalau boleh tahu, Bu, prosesnya seperti apa sih, Bu? Oh iya, boleh. Masnya boleh mencoba, silahkan. Oke, ke depannya. boleh langsung mencoba di sini, Bu, Iya, ya. boleh. Baik. Hmm, Oke, jadi ini gini, Bu. Iya, Lanjut, terus jempolnya masuk. jempolnya masuk. Jangan terlalu ditekan. Jangan terlalu dekat. Nah, ikuti jari saya kayak gini. Berdiri, jangan terlalu dilebarkan. Bagi kalian Sobat Pesona yang ingin menjajal pengalaman seru seperti ini, kalian bisa mendapatkannya dengan membayar Rp25.000 saja. Kalian akan diajarkan secara langsung dan merasakan sensasi melumat tanah liat khas Borobudur menjadi beragam produk yang kalian inginkan. Dan bila tertarik, Sobat Pesona juga bisa membawa pulang hasil karya kalian menjadi cenderamata. Asik bukan? Beragam produk gerabah dihasilkan, mulai dari asbak, kendi, t-shirt, gelas, dan lain sebagainya. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, tergantung dari ukuran dan kerumitan dalam pembuatannya. Harga dibanderol mulai dari Rp5.000 hingga Rp500.000. Cukup murah bukan? Jadi jangan lupa beli kreatif lokal. Selain gerabah, masyarakat Desa Wisata Karanganyar juga kreatif dengan bambu. Adalah Dusun Ngadi Winatan 1 yang berjarak 1 km sebelah selatan dari Dusun Banjaran. Di dusun ini terkenal sebagai pengrajin ukiran bambu dan juga anyaman dari bambu. Berbagai macam perabotan rumah tangga dan juga hiasan interior dibuat hanya dengan menggunakan bambu. Permisi, Pak. Nggih, monggo. Ya. Monggo pinarak nggih. Wah, ini sedang bikin apa ini, Pak? Ini lagi bikin hiasan dinding, Mas. Hiasan dinding. Iya. Dari bambu ini, Pak, benar Dari ya? bambu. Kebetulan Oh. perpaduan antara bambu sama ada sebagian untuk kayu juga. Wow, baik. Nah, Pak, kalau boleh cerita juga nih, Pak, ini kan setelah Desa Karanganyar ditetapkan menjadi desa wisata, apa nih kira-kira dampak yang dirasakan dari Bapak sendiri selaku pengrajin bambu ini, Pak? Ya, yang pasti selama menjadi desa wisata paling tidak bisa mengangkat perekonomian. Terus kunjungan wisatawan juga sudah mulai banyak lagi dibandingkan sebelumnya. Oke. Mereka beli barang sudah jadi atau bisa custom sih, Pak, Custom sebenarnya? bisa. Oh, custom bisa? Custom bisa, nggih. Custom bisa. Ada beberapa yang sudah kita kirimkan keluar kota juga berdasarkan permintaan dari pembeli. Nah, Sobat Pesona, ini hasilnya unik-unik kan, hasil karya dari bambu ini. Nah, buat Sobat Pesona, jangan lupa untuk beli kreatif lokal agar bisa mendukung UMKM yang ada di desa wisata juga. Seperti ini contohnya. Oke, Pak, ini diwarnain lagi ya, Pak? Yang ini ya, Pak, ya? Iya, yang ini kita naik lagi. Destinasi lain yang wajib Sobat Pesona kunjungi adalah Balkondes dan Homestay Karanganyar
Putri Academy. Di sini terdapat galeri kria yang menjual bermacam produk kerajinan gerabah khas desa Karanganyar, mulai dari peralatan dapur hingga perabotan hiasan interior rumah. Balkondes Karanganyar atau Balai Ekonomi Desa Karanganyar. Di sini kita menyediakan homestay, pendopo tempat pertemuan, art shop. Dan di art shop kita menyajikan berbagai macam kerajinan yang ada di Desa Wisata Karanganyar. Selain itu, Balkondes Karanganyar juga mempekerjakan orang asli Karanganyar. Secara tidak langsung itu meningkatkan ekonomi Desa Karanganyar. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan di Balkondes Karanganyar adalah edukasi membatik. Di sini kita akan diajarkan bagaimana membuat batik tulis dengan pola dasar yang cocok bagi pemula. Desa Karanganyar terkenal dengan ekrafnya. Sedangkan di Balkondes Karanganyar ini, kita bisa belajar membatik dan dipandu langsung oleh pengrajinnya. Begitu benar ya Bu ya? Siap ya. Baik Ibu, ini motifnya apa Ibu? Ini motif bunga terinspirasi dari gerabah yang ada di wilayah Karanganyar. Wilayah Karanganyar ini motif gerabah. Iya, motif gerabah. Kalau boleh tahu juga inspirasinya. Inspirasinya diambil dari Candi Borobudur. Candi Candi Borobudur. Borobudur itu kan ada candi yang ada ornamennya, relief Candi Borobudur. Nah, kita ambil dari situ, Mas. Aduh. Ternyata susah juga ya belajar membatik. Butuh ekstra kesabaran nih untuk dapat menghasilkan karya yang bagus. Selamat malam, Ya, Bapak, ya, Ibu. terima kasih. Ya. Kegiatan menarik lainnya yang bisa dilakukan di Balkondes Karanganyar adalah edukasi gamelan Jawa. Nah, Sobat Pesona sudah pernah mencoba bermain gamelan Jawa belum? Kalau belum, mari kita coba bersama. Di sini kita diajak untuk mengenal beragam alat musik gamelan. Meskipun awalnya sempat bingung ketika memainkannya, lama-kelamaan saya sudah mulai bisa mengikuti ketukan irama yang dimainkan. Ini merupakan pengalaman pertama yang seru bagi saya. Balkondes Karanganyar ini juga menawarkan beragam pilihan cottage. Mengusung konsep semi-tradisional, penginapan yang ada di Desa Karanganyar ini dibangun dalam bentuk limasan, yakni rumah tradisional masyarakat Jawa. Temboknya menggunakan batu bata, dikombinasi dengan kayu sebagai ornamen-ornamen tradisionalnya. Waktunya istirahat ya. Nah, Sobat Pesona, kali ini saya bersama dengan Ibu
Ibu Rina. Jadi di Desa Wisata Karanganyar ini terdapat satu kuliner khas, yaitu adalah mangut beong. Mangut beong adalah berbahan dasar ikan beong. Ini saya lihat ini mirip dengan seperti ikan patin. Tapi gimana ya rasanya ya? Penasaran juga kan gimana rasanya dan gimana cara masaknya? Kalau gitu kita langsung masak bareng-bareng aja untuk dicipin bareng-bareng nantinya. Mari Bu, silakan Bu. Oke. Ayo Bu, ambil Bu. Nah, kita ambil satu di sini. Wah. Nah, ini adalah salah satu kuliner khas yang ada di Desa Karanganyar. Masih ada banyak lagi kuliner yang ada di sini dan nanti kita akan eksplor bersama. Tapi, saya mau lanjut makan dulu ya. Mari Bu, dimakan lagi Bu. Desa Wisata Karanganyar dikenal sebagai produsen tahu. Di sini terdapat dusun yang sebagian besar warganya memproduksi tahu, yakni Dusun Ngadiwinatan. Di sini tahu dikreasikan menjadi beragam kuliner seperti tahu wale, rolade, tahu bacem, tahu isi, dan lain-lain. Ibu, Ya, lagi monggo, sibuk monggo. deh Bu. Enggak, cuma beres-beres saja. Ini adalah UMKM yang mengkreasikan tahu menjadi olahan lainnya dan juga memanfaatkan produk ampas tahu menjadi oleh-oleh seperti ini khas dari Desa Wisata Karanganyar. Awalnya Bu Indi hanya menjual produk keripik gembus dengan rasa original. Namun kini ia melakukan inovasi rasa pada produknya. Terdapat 6 varian rasa, yaitu pedas, jagung manis, jagung bakar, barbecue, balado, dan original. Kini produknya diminati oleh berbagai kalangan dan dapat dipesan secara online ya Sobat Pesona. Cemilannya udah siap. Sekarang waktunya kita racik minuman khas Desa Karanganyar. Ada yang namanya kopi Ndugal. Iya, Ndugal. Kalian nggak salah dengar kok. Lucu ya namanya. Terinspirasi dari mana sih? Nama Ndugal tersebut terinspirasi dari Dusun Dukoh tersebut. Karena di Dusun Dukoh itu ada 3 RT. Yang satu itu RT Ngasem dan RT 2 itu Dukohnya. Tegalnya sini RT 3 dan kebetulan kita berpijak di RT 3 atau di Tegalnya. Tegalnya. Iya. Jadi namanya lah menjadi nama Jadi kopi Ndugal. Aduh. Sobat Pesona, di depan saya sudah ada beberapa olahan tahu, keripik ampas tahu, dan juga kopi Ndugal. Dan saatnya saya untuk mencobanya. Ingin mencicipi keripik ampas tahu yang tadi sudah saya buat juga. Yang ini rasanya adalah rasa jagung bakar. Kita coba dengar suaranya dulu. Crispy, renyah, gurih. Kalau saya bisa bilang, ini nyampur jadi satu. Ya, ini cocok banget untuk cemilan, mungkin saat di rumah sambil menyaksikan televisi begitu ya. Pas sekali. Dan selanjutnya, saya ingin mencoba kopi Ndugal yang tadi juga sudah saya buat bersama ownernya langsung. Dari aromanya ini benar-benar kopinya yang mantap. Kalau bahasa Jawa mungkin medok seperti itu. Mengeksplorasi potensi dari wisata Karanganyar tidak akan pernah ada habisnya. Dan tidak cukup jika hanya mengunjunginya satu kali saja. Tidak hanya jalan-jalan, kita juga akan mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar dan juga pengalaman dari wisata edukasi yang ditawarkan.
Mari generasi muda, kita dukung wisata Indonesia. Berwisata di Indonesia aja. Sampai jumpa. Kami akan kembali datang, kembali berperang.